Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bab mujahadah. Babul mujahadati. Hadis pertama sudah ya, ayat Quran dan hadis pertama sudah. Ternyata mujahadah pertama itu dengan menjalankan sholat wajib. Menjalankan sholat wajib itu sama dengan balik modal. Belum ada ribhun, belum ada keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, ikutilah sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Ya. Dengan sholat-sholat sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah itu akan mendapatkan kecintaan. Kalau Allah sudah mencintai, maka dijadikanlah pendengarannya sam'ahu alladzi yasma'u bih. Jadi kalau Allah sudah mencintainya, maka jadilah pendengarannya sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Alladzi yang yasma'u, dia mendengar bihi dengannya. Saya belum menjelaskan sedikit nih. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtushu bihi, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memukulnya, dengannya dia memukul. Dan aku menjadikan aku menjadi kakinya allati yamshi biha, yang dengannya aku berjalan. Bagaimana aku jadi pendengarannya? Aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya yang digunakan. Itu maksudnya apa? Yang saya baca dari guru-guru kita itu, bahwa pendengaran kita pendengaran yang didasari oleh ridho Allah gitu. Maksudnya pendengaran kita terbimbing hanya menyukai yang Allah ridhoi. Penglihatan juga sama seperti itu, hanya berfokus melihat yang Allah ridhoi. Demikian juga langkah kaki dan tangannya. Itu semuanya didasari dengan ridho Allah dan senang dengan yang Allah ridhonya. Itu kira-kira maksud aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat itu. Jadi pendengaran, penglihatan, langkah dan tangannya itu dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan ridho Allah. Sekarang hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Ats-tsani an Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an, taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an.
Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Wa idza atani yamshi ataituhu Harwalatan. Hadis kedua ya an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi, latihan membaca ain, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi, pada yang diriwayatkan dari robanya, atau fima itu mengenai ya, mengenai yarwi an rabbihi. Yarwi itu rawa, yarwi meriwayatkannya, an yarwihi meriwayatkannya, an rabbihi dari Tuhannya azza wa jalla. Fima mengenai yarwihi yang diriwayatkan, an rabbihi dari Tuhannya azza wa jalla. Ini hadis kursi namanya. Qala, berfirman azza wa jalla, qala an rabbihi dari Tuhannya azza wa jalla, qala berfirman, idza apabila taqarraba itu fi'il madhi, ya taqarraba ya taqarrubu taqarruban. Kalau taqarrub itu masdar, kalau taqarra fi'il madhi. Idza apabila taqarraba mendekat, al abdu ini fa'ilnya, al abdu fa'il marfu'un wa alamatu rafi dhammah. Apabila mendekat siapa? Al abdu seorang hamba, ilayya padaku, mendekat kepadaku. Taqarraba ila, berarti maf'ul bihnya muta'addinya dengan huruf jar ila. Taqarraba ilayya, taqarraba mendekat, al abdu seorang hamba, ilayya padaku. Itu fi mahalli raf'in maf'ulun, fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Shibron, satu jengkal. Shibron, satu jengkal. Taqarrabtu, maka aku mendekat. Taqarrabtu, aku mendekat, ilahi kepadanya, dzira'an, satu hasta. Dzira'an, satu hasta. Kalau shibron, dzira'an itu nama-nama ukuran literan itu kan tamyiz, jadi namanya tamyiz. Seapa, sehasta. Seapa panjangnya? Sejengkal. Shibron, taqarrabtu, maka aku mendekat, ilahi kepadanya, dzira'an, sehasta. Dzira'an. Wa idza, dan apabila taqarraba mendekat ilayya padaku. Nah, di sini taqarraba enggak disebut, enggak dohir, berarti dia. Wa idza, apabila taqarraba seorang hamba, di situ mendekat ya, ilayya padaku, jadi enggak disebut lagi hambanya ya. Kalau yang atas kan disebut taqarraba al abdu ya, ini mah enggak, cukup di awal aja. Wa idza, dan apabila taqarraba, tapi harus disebut juga seorang hamba mendekat ilayya padaku, meskipun kata abdunya enggak ada karena mustatir ya. Ilayya padaku, dzira'an, satu hasta. Taqarrabtu, maka aku mendekat, minhu, darinya, ba'an. Di sini minhu bermakna kepada nih. Taqarrabtu, aku mendekat, minhu, kepadanya. Di sini bermakna min, bermakna ila. Ba'an, satu depa. Ba'an, satu depa. Taqarrabtu minhu ba'an, satu depa. Wa idza, dan apabila atani mendatangiku, ata mendatangi ya, ni aku mendatangiku ya. Di sini abrnya enggak disebut, tapi kita harus sebut aja dalam terjemahannya. Wa idza, dan apabila atani hambaku mendatangiku, yamsi. Nah, yamsi di sini hal
dengan berjalan atau dalam keadaan berjalan atau dengan berjalan, ataituhu maka aku mendatanginya, harwalatan dalam keadaan harwalatan berlari. Harwalatan. Jadi Allah selalu mendahului, lebih cepat. Ini benar-benar hadis yang memberikan motivasi yang kuat ya. Jadi an Anasin radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima mengenai yarwihi, Allah meriwayatkannya atau yang meriwayatkannya, an Rabbih dari Tuhannya Azza wa Jalla, qala Allah berfirman, idza apabila taqarraba mendekat al abdu hamba ilayya, al abdu seorang hamba ilayya padaku, shibron satu jengkal, taqarrabtu maka aku mendekat ilahi padanya, dzira'an satu hasta. Wa idza, dan apabila taqarraba hamba mendekat, seorang hamba mendekat ilayya padaku, dzira'an satu hasta, taqarrabtu maka aku mendekat minhu kepadanya, ba'an satu depa. Ini kan ungkapan aja, sejengkal sepa, itu maksudnya kan bukan itu. Iya, Allah lebih semangat lah menyambut hambanya. Wa idza atani, apabila seorang hamba mendatangiku, yamsi dengan berjalan, ataituhu aku mendatanginya, harwalatan dengan berlari-lari kecil katanya. Satu. Ada penjelasan ya, hadza min babi tamsil, itu namanya tamsil, perumpamaan. Jangan dipahami letterlek, ini namanya tamsil. Fil janibain, di dalam dua sisi. Wal maknanya adalah man atas syai'an minat ta'ah, siapa yang berbuat sesuatu ketaatan, siapa yang berbuat ketaatan walau qalilan, meskipun sedikit, qabiltuhu alaihi bi'ad'afi minal isbat minal isabati wal ikram. Jadi siapa yang berusaha mentaati Allah meskipun sedikit, tapi Allah menyambut alaihi atasnya, bi'ad'afin minal isabah, dengan berlipat ganda dari pahala, wal ikram dan kemuliaan Wa kullama zada fi ta'ah, setiap kali seorang hamba itu menambah ketaatannya, zadathu fis sawab, maka Allah akan menambah pahalanya gitu. Ini kan bab mujahadah. Bab mujahadah. Jadi sekecil apapun effort seseorang, usaha seseorang itu pasti akan tidak disia-siakan. Misalkan musim hujan datang juga, ada lain effortnya kalau musim lagi hujan. Wa in kana ityanihi, wa in kana ityanuhu ya bi ta'ati ala ta'anni takunu kaifiyati ityani bis sawabi ala sari'ah ala sir'ah ya. Dan jika hamba itu ityanuhu datangnya bitta'ah dengan taat, alat ta'anni takunu kaifiyati ityani bisawabi ala sir'ah, maka Allah atau aku ya takunu mendatanginya, aku datang ityani dengan pahala alas syariah, dengan lebih cepat alat ta'anni. Oke, itu kira-kira maksudnya, itu ayat hadis tentang tamsil ya. Kedua ya,
an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala. Dibaca ani ya. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala. Iya, sambil belajar ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraghu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi. As-sihhatu wal faraghu. Nikmatun jamannya nikmatani. Nikmatani mubtada ya. Maghbunun. Hah? Musana ya? Ya musana. Nikmatani itu musana tapi posisinya mubtada ya. Jadi ropanya dengan alif, ropanya dengan alif. Nikmatani. Nikmatani mubtada. Khabarnya maghbunun. Maghbunun fihima. Apa maghbunun? Nih. Umumnya atau kebanyakan ya? Umumnya atau kebanyakan ya? Fihima, pada kedua nikmat itu kasirun minam, kebanyakan itu kebanyakan dari manusia. Maghbunun tertipu bukan? Tertipu harus. Kalau kasirun kan yang banyak. Minas dari manusia. Nah. Nikmatani ada dua nikmat. Maghbunun itu sering terlupakan. Kalau situ apa terjemahnya? Ya langsung sih. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Tertipu maghbunun. Kalau diurutkan nanti begitu. Terpima padanya kasirun minal mu'minin, kebanyakan dari manusia. Nikmatani ada dua nikmat, maghmunun tertipu. Fihima padanya pada dua nikmat itu kasirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Maksudnya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Nah itu kalau digabung ya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering kecelek. Dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faraghu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. As-sihhatu nikmat sehat, wal faraghu dan waktu luang. Manusia sering tertipu dengan dua nikmat ini, sehat dan waktu luang. Setelah waktu lewat baru terasa penting. Setelah sakit baru terasa nikmat itu sehat itu nikmat gitu. Getun menyesal ya. Satu lagi. Ar-rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha qala an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Masya Allah ya. An Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqumu
berdiri sholat. Yaqumu berdiri sholat, minal laili dari sholat malam. Yaqumu minal laili berdiri sholat malam. Atau yaqumu di sini namanya melaksanakan atau menjalankan. Ya, secara harfiah memang koma yaqumu berdiri. Ya boleh juga terjemahkan karena adalah yaqumu minal lail berdiri sholat malam atau mendirikan sholat. Nah itu yang tepat. Karena adalah Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW karena adalah yaqumu minal laili mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam. Itu hatta tatafattara. Hatta tatafattara. Tatafattara itu bengkak. Tatafattara bengkak. Apa yang bengkak? Qadamahu. Telapak kakinya. Qadamahu kayak orang biri-biri gitu. Qadamahu telapak kakinya. Kalau kita dari Surabaya naik kereta api ke sini, atau sini ke sana, pas dilihat kaki itu kok jadi gede kaki itu. Tapi itu kan normal kan, nanti setelah diangkat dinaikkan hilang lagi. Ya kayak gitu kalau kelamaan berdiri. Taqaddama Qadamahu. Fakultu aku berkata, aku bertanya ya lahu padanya. Fakultu aku bertanya lahu padanya. Aku berkatalah bolehlah. Maka aku berkata lahu kepadanya. Lima tasna'u. Huruf istifham ma kalau kasih huruf jar dibuang alifnya itu. Asalnya ma karena ada huruf jar jadi dibuang alifnya. Seperti amma yatasaalun. Asalnya kan an dan ma ada alifnya. Tapi kalau ada pakai an dibuang tuh alifnya itu jadi amma yatasaalun. Itu aturan kaidah. Jadi huruf ma yang ada alifnya itu istifham, ma istifham. Kalau diawali dengan huruf jar maka alifnya dibuang. Jadi nggak ada alifnya. Gitu ya. Ini juga sama. 5. Asalnya li dan ma. 5 tasna'u. 5 tasna'u. Sona'a yasna'u. Soni itu artinya berbuat atau melakukan. Ya, soni. Maka yang dibuat tempat dibuatnya masna. Masna itu bukan pabrik artinya. Karena tempat membuat sesuatu. Sona'a. Itu pakai sa, masna itu. 5 tasna'u mengapa engkau berbuat hadza seperti ini? 5 tasna'u mengapa engkau berbuat seperti ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hadza di sini salat ya, salat malam. 5 tasna'u mengapa engkau berbuat atau melakukan hadza seperti ini ya Rasulullah? Waqad di sini waqad padahal atau sedangkan atau wawunya wawu ma'iyah ya. Sedangkan atau padahal waqad sedangkan qad sungguh ghafarallah Allah mengampuni laka bagimu atau kepadamu ma apa-apa atau dosa taqaddama yang sudah lalu. Ma taqaddama yang taqaddama yang sudah lalu min dzambik dari dosa-dosamu wa ma ta'akhkhar dan dosa yang kemudian yang akan datang di sini maksudnya. Waqad padahal sungguh ghafarallah Allah telah mengampuni laka bagimu ma taqaddama dosa-dosa yang telah lewat. Taqaddama itu berasal dari kata qadama itu telapak kaki yang sudah dijalani maksudnya. Sering dijadikan terdahulu taqaddama yang telah lalu ya ma taqaddama min dzambihi dari dosa-dosanya wa ma ta'akhkhar dan yang akhir min dzambika dari dosamu wa ma ta'akhkhar dan yang kemudian. Di situ gimana? Ya gitu. Enggak dilang ya. Qala Rasulullah menjawab afala uhibbu. Afala apakah tidak uhibbu aku mencintai, apakah tidak boleh aku mencintai?
Afala uhibbu, apakah tidak boleh aku mencintai? Nanti kalimat lainnya ada ya. An akuna menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Aku hanyalah, bisa juga. Afala uhibbu, aku hanya ingin. Aku hanya senang. Afala uhibbu, apakah tidak aku mencintai, kalau secara harfiah gitu ya. An akuna menjadi abdan syakuron, hamba yang bersyukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakuro, aku hanya ingin menjadi orang yang bersyukur. Nah gitu kalau terjemahannya yang sempurna. Aku hanya menyukai, aku hanya ingin. Afala uhibbu, terjemahannya gitu. Aku hanya ingin. An akuna menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Jadi yang membuat Nabi semangat beribadah itu karena semangat bersyukurnya itu. Semangat bersyukur caranya mengingat nikmat-nikmat Allah. Maka sebelum ibadah, iyyaka na'budu, Allah mengingatkan dulu nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru iyyaka na'budu. Oke, cukup. Sama-sama dulu. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, sama-sama ya, dari Anas semoga Allah meridainya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima mengenai yarwihi meriwayatkannya, an rabbihi dari Tuhannya azza wa jalla, qala berfirman, idza apabila taqarraba mendekat al abdu seorang hamba, ilayya padaku, sibron satu jengkal, taqarrabtu maka aku melangkah mendekat, ilaihi padanya, dzira'an satu hasta. Wa idza, dan apabila taqarraba mendekat seorang hamba, ilayya padaku, dzira'an satu hasta, taqarrabtu maka aku mendekat, minhu kepadanya, ba'an satu depa. Wa idza, dan apabila atani hambaku mendatangiku, yamsi dengan berjalan, ataitu aku mendekatinya, harwalatan dengan berlari. As-salis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat, magmunun yang tertipu, pihima dengan dua nikmat itu, katsirun minan nas kebanyakan dari manusia, as-sihatu nikmat sehat, wal faragu dan waktu luang. Ar-Rabi an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah yaqumu minalaili, berdiri untuk sholat malam atau mendirikan sholat malam, hatta sampai tatafat torok bengkak, qadamahu telapak kakinya. Fakultu maka aku bertanya lahu padanya, lima tasna'u, mengapa engkau melakukan hadza ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Waqad, padahal sungguh, ghafarallah, Allah telah mengampuni laka bagimu, ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, min dzambik, dari dosa, ma apa-apa, taqaddama yang telah lalu, min dzambika dari dosamu. Kalau digabung, ma taqaddama min dzambik, dosa-dosamu yang telah lalu, gitu aja. Wa ma ta'akhir, dan dosa-dosamu yang akan datang. Qala Rasulullah menjawab, afala uhibbu, aku hanya ingin, an akuna menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.